Jadi saya menemukan emulator Android yang sangat-sangat cocok kalian mainkan di device Mac kalian dengan prosesor Apple Silicon. Ingat ya, Apple Silicon yaitu prosesor M series mulai dari M1 sampai M3. Kali ini kita akan coba di device MacBook Pro 14 inci dengan prosesor M1 Pro RAM 16GB. Langsung aja kita cek, nama emulatornya adalah Mumu Player Pro ya. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu, Mumu Player Pro ini tidak gratis ya guys ya. Tapi kalian bisa coba masa trial selama 7 hari untuk kalian coba tes dulu ya sebelum kalian beli. Tapi kalau kalian males untuk nyoba dan download, kalian bisa lihat video ini aja untuk melihat bagaimana performanya di MacBook ini. Langsung aja ya, kita akan pindah ke MacBook ini. Oke, jadi ini dia app-nya ya. Tapi sebelum itu saya akan kasih tahu kalian gimana cara downloadnya. Langsung aja kalian masuk ke Chrome. Kalian langsung ketik aja Mumu Player macOS ya, dan kalian kunjungi yang ini. Nah, di sini kalian langsung aja try free, nanti langsung ke download otomatis aplikasinya. Setelah itu kalian ke Finder, kalian langsung cari aja di mana file yang ke download tadi. Terus kalian install seperti layaknya kalian install aplikasi pada umumnya ya. Oke, langsung aja kita buka di sini. Nah, ini dia Android device-nya. Sebelum kita jalankan, kita akan coba cek dulu ke bagian settings untuk melihat apa aja yang bisa kalian setting ya. Di sini kalian bisa atur namanya, kemudian modelnya kalian bisa custom dan preset ya. Tapi saran saya preset aja nggak apa-apa karena ini nggak terlalu ngefek ya. Kemudian ke display. Nah, ini dia. Untuk display saya sarankan untuk gaming 1080p aja udah cukup sih, nggak usah yang 4K atau 1440. Tapi kalau kalian mau nyoba yang resolusi 4K ini atau 1440 silakan aja. Tapi mungkin cocoknya ya buat kayak kegiatan-kegiatan produktif aja ya. Kalian juga bisa nyalakan FPS counter di sini untuk ngelihat seberapa FPS yang jalan di emulatornya ya. Dan kemudian auto window rotationnya juga bisa kalian atur. Untuk grafis enhancement ini kalian juga bisa nyalakan. Kalau dinyalakan, image quality-nya itu akan improve ya, jadi lebih bagus gitu ya. Untuk kursor juga ini nggak terlalu penting ya. Kemudian performance. Nah, di sini kalian bisa pakai preset energy saving, balance atau high performance. Tapi di sini saya pakai custom untuk maksimalin performanya ya. Saya pilih CPU-nya ada 7 karena di sini maksimalnya 7. Memorinya, nah di sini untuk memorinya saran saya jangan terlalu banyak ya, karena kan kalian harus nyisain RAM untuk macOS-nya itu sendiri. Di sini RAM saya 16GB, jadi saya kasih setengahnya yaitu 8GB. Untuk untuk MacBook yang RAM-nya 8GB mungkin kalian bisa taruh RAM-nya di 5GB-an ya, atau mungkin 6 maksimal, mungkin nggak apa-apa ya. Nah, untuk yang bawahnya ini ketika kalian mengalami flickering itu kalian bisa nyalakan aja. Di sini saya matikan. Nah, lanjut maksimum frame rate ini saya atur di 120 fps. Nah, ini ngaruh banget guys. Kalau kalian atur ke 120 fps ini, nanti kalian akan merasakan frame rate yang sangat-sangat tinggi. Bahkan ketika di dalam game ya, game-game yang misalnya support 120Hz itu akan unlock ya. Nah, untuk yang 120Hz ini adanya di MacBook Pro 14 inci atau 16 inci yang baru ya, yang ada poninya. Untuk seri MacBook Air atau MacBook yang lama itu sayangnya cuma 60Hz saja ya. Nah, lanjut dynamic frame rate ini wajib kalian nyalakan dan atur ke 15 fps atau 5 ya. Soalnya kalau kalian sedang minimize atau kalian ganti tab, misalnya kalian mau buka Chrome atau mau buka aplikasi lain dan emulatornya itu masih berjalan, dia akan turun ya frame rate-nya ke 15 fps atau yang kalian pilih di sini, supaya menghemat baterai atau performa kalian juga guys. Jadi misalnya kalian tiba-tiba mau buka WhatsApp nih di bawah sini, nah emulatornya tuh akan turun frame rate-nya ke 15 untuk menjaga performa si MacBook-nya. Lanjut untuk data ini nggak perlu ya. Dan di sini juga ada settingan-settingan lainnya, root akses dan lain sebagainya. Dah, itu aja guys. Langsung aja kita akan nyalakan emulatornya. Oke, ini dia tampilan ketika Android device-nya sudah selesai boot up ya, atau kalian nyalakan.
Di sini menu utamanya benar-benar sangat clean dan tidak ada iklan ya, karena emang ini sebetulnya emulator berbayar ya, masa masih ada iklannya ya kan. Secara default aplikasi yang disediakan standar ya, stok Android ya. Tapi di sini ada Google Play Store-nya guys. Dan juga ada menu app drawer yang seperti ini. Di sini sudah ada beberapa game yang sudah saya download dan langsung aja kita nanti akan coba mainkan satu persatu dan kita akan tes support berapa frame rate per second gitu ya di masing-masing game ini. Tapi sebelum itu kita akan coba buka Play Store-nya. Nah, di sini kalau kalian scroll ini sebetulnya sangat-sangat smooth ya, tapi karena saya recordnya di 60 Hz, kalian cuma bisa ngerasain di 60 Hz saja. Kalau kalian lihat di pojok kanan atas ya, di sini frame rate-nya itu tinggi ya. Nah, kalau didiamin dia akan turun frame rate-nya. Karena ini FPS counter, bukan ngitung hertz-nya. Nah, kalau dijalankan gini kan naik tuh ya frame rate-nya. Gitu. Dan ini emulatornya juga sudah saya set ke mode tablet. Jadi kalau kalian kalau kalian search contohnya seperti ini. Nah, ada previewnya seperti ini. Oke, langsung aja kita close dulu semua aplikasinya. Kita akan tes apakah game-game yang sudah saya download ini support 120 Hz atau tidak ya. Dan juga nanti saya tampilkan juga bagaimana penggunaan RAM-nya dari si emulator ini ya. Langsung aja kita akan buka Clash of Clans karena katanya Clash of Clans ini support 120 Hz. Kita akan coba buka. Oke, ini dia. Kita akan cek ke bagian settings, more settings, dan ternyata support higher frame rate. Clash of Clans-nya akan jalan di 120 Hz dan menggunakan power yang lebih ya. Bisa kalian lihat juga di kanan atas ya. Frame rate-nya itu jalan di 115 mendekati 120 Hz. Jadi performa yang bisa kalian dapatkan di MacBook Pro M1 Pro ini maksimal ya kalau kalian mau main Clash of Clans. Dan tenang aja, sebetulnya emulator ini juga menyediakan keyboard dan mouse mapping. Di sini saya hide ya. Kalau kalian show, maka di sini akan ada tombolnya Z untuk membuka attack lock ya, C untuk membuka chat, kemudian spasi untuk attack. Kalian bisa lihat ya di sini ya. B untuk atur layout editor ya. Nah, kalian juga bisa mapping sendiri untuk hero-heronya di sini ya, supaya kalian nggak ngeklik manual seperti ini. Tapi di sini saya lebih nyaman pakai mouse. Bisa kalian lihat ya, frame rate-nya ada di 114. Jadi frame rate-nya ini benar-benar jalan di 120 Hz. Sangat-sangat nyaman dipandang ya kalau kalian punya MacBook yang layarnya sudah 120 Hz bawaannya. Oke, memori yang terpakai di sini sampai 12 GB ya dari 16 GB. Swap yang dipakai cuma 600 MB. Jadi untuk Clash of Clans pemakaian memorinya masih tergolong aman ya. Swap yang digunakan nggak terlalu besar. Oke, jadi ini dia PUBG Mobile pada emulator ini. Untuk di lobby ini kalian bisa lihat frame rate-nya ada di 90 ya, karena emang nggak support 120 Hz. Kita akan masuk ke setting, kemudian graphics and audio, dan kalian lihat di sini frame rate untuk combat ada di ultra extreme, yaitu di 120 Hz. Dan di sini juga saya udah setting di 120 Hz-nya ya. Kita akan coba langsung aja masuk ke battle. Oke, kita udah turun dan kalian bisa lihat di sini sangat-sangat smooth sekali di 120 Hz ya. Kalau kalian dilihat pojok kanan atas. Di sini kita akan coba ambil aja senjata-senjata. Sebetulnya bisa di full screen ya kalau kalian ngeklik tombol hijau yang ada di kiri itu. Cuma saya lebih suka seperti ini. Oke, mumpung kita masih ada di battle, kita akan coba cek activity monitor ya. Di sini, wah sama aja ya. Karena mungkin memang kita sudah batasin penggunaan RAM-nya itu ada di 8 GB untuk si Android device ini ya. Jadi nggak akan ngefek yang terlalu signifikan ke performanya tuh. Kalian bisa lihat di bawah ya. Sama aja kan, 11 GB juga. Maka saya simpulkan game PUBG Mobile ini benar-benar sangat-sangat lancar dimainkan di MacBook Pro.
Oke, selanjutnya kita akan coba game sejuta umat yang bernama Mobile Legends ini, dan kita akan cek juga apakah game ini sudah support 120Hz di emulator Mumu Android device ini. Kita akan lihat aja. Nah, ini dia guys, Mobile Legends di Mumu emulator Android ini. Kalian bisa lihat di sini unlock sampai ultra 120Hz ya. Frame rate-nya kalian bisa lihat di kanan ini 120Hz. Dan mungkin kalau kalian nyoba di MacBook kalian yang layarnya masih 60Hz atau MacBook yang 13 inci itu nggak akan bisa ya, karena refresh rate-nya cuma 60Hz. Tapi kalau kalian coba di MacBook yang 14 inci atau mungkin kalian connect ke external monitor gitu ya, itu harusnya bisa sampai 120Hz seperti ini. Langsung aja kita maksimalin ya settingannya, shadownya on, low resolution optimization ini nggak usah. Oke, langsung aja kita match. Lancar ya, 120Hz, nggak ada kendala. Kalau di kayak giniin bener-bener berasa banget smoothnya. Tapi mungkin kalian nggak bisa ngerasain karena YouTube cuma support 60Hz saja. Aduh, ini bener-bener asik banget sih, serius. Kita coba full screen ya, maybe. Wah, ternyata lumayan oke sih. Tapi enggak. Salah. Saya lebih suka yang kayak gini. Kita coba sambil cek activity monitor ya. Di sini sama aja ya, 11,4 12 GB. Kita akan coba sambil main. Sama aja ya. Di 12 GB penggunaan RAM-nya. Mungkin kalau kalian setting di atas 8 GB untuk emulatornya pasti lebih makan RAM lagi sih. Dan makan swapnya juga. Dan kesimpulan yang bisa didapatkan adalah emulator Mumu ini sangat-sangat mumpuni ya. Sangat-sangat bisa diandalkan ketika kalian sangat-sangat memerlukan emulator Android untuk macOS ya. Untuk saat ini memang ini yang paling baik. Wajar aja kalau emang berbayar karena memang dia bisa menawarkan fitur yang sangat-sangat bagus dan performanya juga stabil ya. Jadi aman lah ya. Kalian nggak ngerasa rugi kalau misalnya kalian misalnya mau beli emulator ini. Saya juga sangat-sangat rekomendasikan ini ya, karena emang ringan juga emulatornya dan nggak bertele-tele, nggak ada iklannya, nggak ada iklan aneh-aneh dan lain sebagainya gitu ya. Aman. Lanjut kita ke game terakhir yaitu Car X Street. Nah, ini salah satu game yang sangat-sangat berat ya untuk di Android. Langsung aja kita buka. Oke, kita masuk ke setting. Kita akan lihat graphics. Kita akan maksimalin semuanya, render distance, shadow, motion blur-nya on. Nah, FPS limitnya no limit. Oke. Balik lagi, kita akan coba dan ups. Iya, 60 fps guys, walaupun ada dropnya ya. Wah, ini asik banget sih. Ini 60 fps stabil nih sekarang nih. Kita akan coba gedein suaranya deh. Semoga suara saya masih kedengeran ya. Nah, ini kamera dalamnya. Tapi ini agak-agak frame drop ya, tapi masih termasuk playable sih ini. Aman, gak ada masalah. Kalian bisa lihat di atas ya, frame dropnya paling cuma ke 50 fps atau 47 tadi itu barusan. Kalau misalnya kalian lagi jalan kayak gini, lumayan stabil, ini nggak delay. Input lag-nya itu nggak ada, kayak nggak terasa gitu guys. Kayak bener-bener kalian main di Android. Bener-bener smooth banget nih ya, apalagi kalau kalian misal masuk ke dalam mode full screen. Tuh, asik sih. Tinggal kalian hide aja mungkin kalau bisa tombol-tombol di layar ini. Jadi kayak main game beneran guys. Apalagi ini settingannya udah yang maksimal banget ya. Wih, seru sih ini gamenya. Kita akan coba settingan yang mediumnya atau tengah-tengahnya. Atau mungkin kita custom ya. Shadownya mungkin kita tengah, render distance-nya kita 3, resolusi sama grafiknya masih
yang paling tinggi, nomor 6. Kita akan coba. Wah, ini lebih nyaman lagi sih, lebih stabil lagi sih guys daripada yang tadi. Balik lagi ke window. Nah, ini asik sih. Tapi ya walaupun nggak ada yang nggak beda jauh sih ya performanya, cuma ya aduh. Wah, ini enak banget sih, stabil. Kalau misalnya saya nggak bisa digeser ya kameranya, aduh parah nih. Kita cek lagi ke dalam activity monitor. Ternyata masih sama guys, 11,4 GB makan penggunaan RAM-nya. Kalau lagi on game juga sama ya, masih sekitar 11,4 GB. Jadi penggunaan RAM-nya emang tergantung seberapa kalian ngeset di settingan emulatornya ya. Dan ini benar-benar playable sekali gamenya di emulator ini, tanpa ada lag atau input delay yang sangat-sangat mengganggu. Kalian juga bisa mabar juga ya mungkin di sini. Tapi mungkin kalau saya nggak sambil screen record harusnya performanya lebih bagus lagi daripada ini. Tapi ini emang udah benar-benar sangat memuaskan sih untuk sekelas MacBook ya, yang emulator Androidnya tuh dikit banget. Knox saja nggak bikin ya versi Mac-nya ya, atau bikin mungkin untuk versi lama kali ya. Soalnya saya sempat coba dan nggak bisa dibuka gitu loh. Kalaupun nanti Knox atau yang lain itu sudah bisa untuk macOS, saya pasti akan coba. Dan kita akan compare juga performanya gimana dengan Mumu Android device ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video review Mumu emulator Android ini. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa langsung aja download, dan caranya kan udah saya kasih tahu di awal ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton.